tuanya tinggal. Dengarkan namanya masing-masing. Bilang Adana Sari, Aini Putri Anjani, Aljumra, Mulyani, Alfa, Alvin, Nur Apika, Siti Sulaika, Nur Aprilia, Andri Kaisya, Tristan. Nah, tidak absennya sekarang berdiri semuanya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba perhatikan video literasi pendidikannya di atas. Guru akan putar. Saya sepertinya aku tidak baca itu karena kamu masih tuliskan dulu. Tujuan pembelajaran adalah satu, dengan mengamati video, peserta didik dapat menemukan kalimat saran dengan benar. Dua, dengan mengamati video, peserta didik
sekolah, ditanya ibu guru supaya kita tahu ada bahan tak di sekolah untuk apa? Untuk menjawab kalau ditanya sama ibu guru ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita expressing dulu ya. Iya. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Jadi anak, perhatikan di atas kita akan masuk pada kalimat saran. Ya, saran merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan satu permasalahan yang terjadi. Nah, bagaimana cara menyampaikan saran yang baik dan sopan? Nah, dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan semestinya. Nah, ada yang bisa jawab bagaimana cara menemukan kalimat saran? Adik Kaisa? Sebaiknya kamu tidak keluar bermain katanya hujan. Ya, jadi kalimat saran tadi dia sebaiknya apa? Sebaiknya kamu tidak keluar bermain karena sedang hujan. Ya, bagus. Nah, ini tadi contoh kalimat saran ya. Kalimat saran sebaiknya kamu tidak bermain karena sedang hujan deras. Nah, contoh lain lagi, sebaiknya kamu mementingkan sekolah daripada bermain. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teknik lipat dalam karya seni? Teknik lipat adalah dengan cara melipat sehingga membentuk sebuah karya seni. Siapa yang bisa jawab apa itu seni lipat? Teknik lipat adalah teknik dengan cara melipat sehingga membentuk sebuah karya seni. Nah, bagus jawaban kita. Nah, ada lagi yang lain? Grafika, Mengembang. teknik lipat. Teknik lipat adalah teknik dengan cara melipat sehingga membentuk sebuah karya seni. Ya, bagus. Ada yang lain yang teknik lipat? Siti Suleka, teknik lipat. Teknik lipat adalah teknik dengan cara melipat sehingga membentuk sebuah karya seni. Ya, bagus semua. Sekarang kita lanjut apa manfaatnya? Siapa yang tahu? Saya Ayo nih. mengembangkan dan mengasah kognitif dan motorik peserta didik. Ya, bagus. Kepada siapa? Adik Kaisa. Mengembangkan dan mengasah kognitif dan motorik peserta didik. Ya, bagus. Siapa yang lain? Ayo, Adumra. Mengembangkan dan mengasah kognitif dan motorik peserta Ya, didik. jawaban sudah tepat. Ada yang lain? Ada Sari, ada yang Sari. Mengembangkan dan mengasah kognitif dan motorik peserta didik. Iya, mengembangkan dan mengasah kognitif dan motorik peserta didik, itulah manfaatnya. Jadi anak-anak, sebelum kita kerja nanti Bu Guru bagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, Ibu Guru nanti akan memberikan LKPD untuk dikerja masing-masing nanti kelompok kerja ya, dan tugas yang seberikannya. Nah, sebelum kita kerja LKPD, Ibu Guru akan
Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Ada kelompok satu. Nah, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Coba ya, sebelum dikerja, perhatikan dulu nih ya, Ibu Guru akan menjelaskan. Perhatikan, nanti ya ditulis di sini nama kelompoknya misalnya kelompok satu ya, ditulis di sini ya kelompoknya, misalnya kelompok satu berpora ya, ditulis semua nama-namanya. Kemudian buatlah, coba amati gambar ya, ini yang dimasuk amati gambar ya, ini ya, dia amati gambar ini ya. Kemudian buatlah cerita berdasarkan gambar di atas ya. Nah, kemudian nomor 3, berikan saran ya terhadap cerita yang kamu buat ya. Nah, sudah paham semua? Ya, sekarang kalau sudah paham, saran dikerja ya. Nah, dimana kelompok kerja? Bagaimana Nana? Sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah Nana, Ibu Guru akan tunjuk satu persatu naik ke atas untuk membacakan hasil kerjanya. Nah, setuju dulu kelompok satu. Dalam sebuah kantor, orang-orang sedang mengadakan rapat. Tampak salah seorang dari mereka berdiri, sepertinya sedang marah karena pendapatnya tidak disetujui oleh anggota rapat yang lain. Anggota rapat terkejut melihat reaksi bapak tersebut. Kalimat sarannya adalah: 1. Semestinya kita tidak perlu marah jika pendapat kita tidak disetujui oleh orang lain. 2. Sebaiknya kita tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, bagaimana kelompok lain? Ada yang bisa tanggapi? Saya Kelompok dua? Ya, bagus. Bagus. Saya persilakan untuk kelompok dua naik membacakan hasil kerjanya. Baiklah, saya akan membacakan hasil jawaban kelompok 2. Anggota kelompok 2, Siti Sulaika Ariana Sari, Tisha Kristan. Dalam sebuah rapat ada salah satu anggota ada yang terlihat sedang marah. Sepertinya karena pendapatnya tidak diterima oleh anggota lainnya. Anggota lainnya merasa tidak senang dengan bapak marah itu. Kalimat saran adalah: alangkah baiknya jika ia tidak marah ketika pendapatnya tidak diterima oleh orang. Ya, sudah. Pesan dulu dari kelompok pertama. Pesan ini kena. Nah, coba saya persilakan naik kelompok 3 naik bacakan hasil kerjanya. Silakan kelompok 3 maju di depan. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan jawaban dari kelompok 3. Anggota kelompok 3 adalah Nuhafika, Nuhafiyah, Nuh Alfat Al-Kamal. Terlihat 6 orang sedang melakukan rapat. Ada salah satu orang yang berdiri, tampaknya ia sedang marah. Sepertinya saat ia sedang menerangkan pendapatnya itu tidak diterima oleh anggota lainnya. Anggota lainnya pun terkejut dengan sikap bapak itu. Kalimat sarannya adalah: 1. Sebaiknya kita tidak perlu marah jika pendapat kita tidak diterima. 2. Sebaiknya bapak kita tidak memaksakan kehendaknya. Ya, sudah. Tahan dulu kelompok 3. Setelah tadi anak-anak dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah naik satu persatu untuk membacakan hasil pekerjaan.
Jadi alhamdulillah sudah bagus semua dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah bagus semua hasil kerjanya dan sangat memuaskan. Nah, kita tekan dulu Nana. Nah, baiklah Nana, kita masuk lagi ya. Sekarang kita simak video di atas ya. Nah, itulah tadi Nana ya. Video cara membuat perahu ya. Nah, kedua, ketiga, ya. Nilainya sekarang cara kerjanya aja sekali 10 sampai 15 10 sampai 15 menit ya untuk dikerja. Nah, sekarang kerja ya. Bagaimana Nak? Selesai? Sekarang coba angkat semua hasil pekerjaannya tadi yang bikin perahu. Angkat tinggi-tinggi. Kelompok 1, angkat tinggi-tinggi. Berdiri, jangan punya pekerjaannya berdiri. Sekarang saya persilakan untuk kelompok 1 naik di atas tempel ya, tempel hasil pekerjaannya tadi ya. Harus sana lihat. Ya. Nah, udah. Ya, coba tepuk tangan dulu dari kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 sudah dilihat. Udah, ya silakan. Naik tempel. Kelompok 2. Di bawah saja ya. Ya, tepuk tangan dulu dari kelompok 2. Saya persilakan untuk kelompok 3 silakan. Ya, silakan naik tempel. Dah, silakan dulu semua. Ya, itulah tadi hasil kerjanya membuat perahu ya. Dan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah benar ini semua tadi caranya membuat perahu. Tadi sempat ada yang bingung-bingung ya, bagaimana cara membuatnya. Kayaknya sudah coba, sudah pintar nih semua. Kenapa? Karena sudah simak tadi videonya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan bahwa yaitu terkait dengan kalimat saran ya. Kalimat saran yaitu kalimat yang berisi harapan atau himbauan kepada seseorang atau sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Terkait dengan teknik melipat, jadi teknik melipat tadi itu dengan teknik dengan cara melipat sehingga membentuk sebuah karya atau bisa juga kerajinan tangan yang umum